Ya, waktunya sampai jam 3:15 ya, Bapak Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan artikel kami yang berjudul Accounting for Time when Estimate Finance Greenhouse Gas Emission from Investment and Lending for Portfolios. Atau kalau diartikan memperhitungkan waktu ketika memperkirakan emisi gas rumah kaca yang dibiayai dari portofolio investasi dan pinjaman. Artikel ini publish di jurnal Current Research in Environmental dengan SJR 2097 dan indeks Scopus Q1. Penulis artikel ini yaitu Reinier Samari Atlason dari University of Iceland, Iceland School of Engineering, Gunnar Gunnarsson dari Kreditinfo Iceland, Karjan Plason, dan Torstur Olaf Johnson. Nah, artikel ini diterima tanggal 12 September 2023. Adapun doi dapat dilihat dalam artikel ini. Gambaran umum riset. Tim riset yaitu perusahaan pengelola aset dan dana di Islandia, Landsberg 2022 yang terdaftar di Bursa Saham Islandia atau Nasdaq CSD. Tahun data tahun 2021, deskripsi sampelnya untuk menunjukkan dampak dari perhitungan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan metode persamaan 3, maka dilihat dana yang diperdagangkan di bursa di indeks ETF atau ETF dengan ticker LEG yang dikelola oleh perusahaan pengelola aset dan dana di Islandia. ETF terdaftar di Bursa Efek atau Bursa Saham Islandia Nasdaq CSD. Jumlah sampel yaitu 15 perusahaan. Sumber data diperoleh dari Bursa Efek atau Bursa Saham Islandia Nasdaq CSD. Teknik analisis data dengan menggunakan faktor atribusi dengan menambahkan waktu sebagai variabel sehingga dikembangkan menjadi persamaan ketiga. Latar belakang. Sektor keuangan berperan penting dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor non-keuangan. Monasterolo 2020. Sektor ini dapat memainkan peran ini dengan memotivasi perusahaan dan sektor lain untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui persyaratan pinjaman yang menguntungkan dan peningkatan investasi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan yang kuat antara investasi energi hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Menurut Hasan et al. Tahun 2022. Uni Eropa telah memperkenalkan sebuah peraturan atau European Union tahun 2023 dalam paket keuangan berkelanjutan yang secara umum disebut EU Taxonomy yang bertindak sebagai sistem klasifikasi untuk kegiatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi investasi dalam kegiatan yang ramah lingkungan dan membantu investor untuk menghindari pencucian uang atau greenwashing dan di bawah peraturan taksonomi Uni Eropa, perusahaan-perusahaan dengan ukuran tertentu harus menyatakan berapa banyak dari omset, pengeluaran modal, dan pengeluaran operasional mereka yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan taksonomi dan berapa banyak yang sesuai dengan kriteria teknis peraturan untuk diklasifikasikan sebagai kegiatan yang ramah lingkungan atau berkontribusi terhadap keberlanjutan. Namun demikian, taksonomi Uni Eropa tidak mewajibkan perusahaan untuk melaporkan emisi gas rumah kaca, dan peraturan tersebut juga tidak membantu lembaga keuangan untuk memahami emisi gas rumah kaca yang terkait dengan kegiatan investasi atau pemberian pinjaman. Peraturan yang akan datang, petunjuk pelaporan keberlanjutan perusahaan atau CSRD akan mewajibkan perusahaan-perusahaan dengan ukuran tertentu untuk melaporkan emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya dapat digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan untuk memperkirakan emisi tidak langsung. Pada tahun 2022, obligasi hijau telah mengumpulkan sekitar USD 2 triliun.
yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek seperti energi bersih dan transportasi rendah karbon berdasarkan penelitian Climate Bond Initiative 2023. Pelaporan dampak untuk obligasi hijau seringkali difokuskan pada emisi gas rumah kaca yang dihindari, meskipun faktor-faktor lain juga sering dilaporkan sebagai tambahan. Menerbitkan obligasi hijau memiliki biaya tambahan bagi penerbit karena mereka harus mendapatkan opini pihak kedua, menyusun kerangka kerja yang menguraikan apa yang akan dibiayai, dan laporan dampak tahunan yang harus dipublikasikan. Namun, biaya-biaya ini dalam banyak kasus dikompensasikan melalui apa yang disebut grenium yang dapat diterima penerbit pada saat penerbitan, di mana harga obligasi dapat lebih menarik daripada obligasi biasa berdasarkan McSkill et al. 2021. Namun demikian, belum ada metodologi yang koheren yang diberikan kepada penerbit obligasi hijau tentang bagaimana memperkirakan emisi gas rumah kaca yang dihindari, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pelaporan tersebut dan keandalan data yang dimiliki laporan tersebut. Mihalowicz dan Paulik 2022. Dampak lingkungan tidak langsung dari lembaga keuangan hanya dapat dipahami sepenuhnya jika metrik dan metodologi untuk menghitung dampak tersebut distandardisasi di antara lembaga dan menunjukkan dampak keputusan investasi yang dibuat sepanjang tahun yang dilaporkan. Adapun urgensi penelitiannya, pertama, karena adanya undang-undang dan meningkatnya tekanan publik, lembaga keuangan mulai memperkirakan dan mempublikasikan emisi gas rumah kaca yang mereka biayain. Emisi tersebut merupakan emisi tidak langsung dari emisi gas rumah kaca lembaga keuangan itu sendiri dan merupakan hasil dari investasi atau pinjaman modal dari perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan atau dipinjamkan oleh lembaga keuangan tersebut. Emisi tersebut merupakan emisi tidak langsung dari emisi gas rumah kaca lembaga keuangan itu sendiri dan merupakan hasil dari investasi atau pinjaman modal dari perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan atau dipinjamkan oleh lembaga keuangan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan kemungkinan jebakan dalam menggunakan metodologi yang diusulkan oleh VCIF dan menunjukkan bagaimana memasukkan waktu ke dalam penghitungan karbon untuk mengatasi jebakan VCIF. Menggunakan metodologi atau persamaan tiga untuk Adapun novelty penelitian ini yaitu menggunakan metodologi atau persamaan tiga untuk melaporkan emisi gas rumah kaca yang dibiayain atau hanya emisi yang dibiayai yang mewakili portofolio investasi atau pinjaman pada akhir tahun untuk lembaga keuangan yang melaporkan. Dalam grand teori dalam partikel ini tidak ada disebutkan. Literatur review. Pertama, lingkungan legislatif seputar emisi yang dibiayain. Peraturan untuk pengungkapan keberlanjutan telah menjadi lebih ketat. Wang et al. 2022 dan Pan Senegem 2021. Peraturan Uni Eropa saat ini mengharuskan lembaga keuangan untuk menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca yang dibiayai dengan lebih dari satu cara. Bureau 2022, Parlemen Eropa 2019. Persyaratan ini dapat dilihat pada Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan (SFDR) dan persyaratan pelaporan dari Otoritas Perbankan Eropa atau EBA, di mana lembaga keuangan harus melaporkan emisi yang dibiayai melalui template pelaporan yang disediakan oleh EBA. Apo et al. 2022, Otoritas Perbankan Eropa tahun 2020. Sebelum tahun 2020, lembaga keuangan atau finansial institusional jarang melaporkan emisi karbon dari portofolio investasi atau pinjaman mereka. Emisi karbon dari portofolio investasi atau pinjaman umumnya disebut sebagai kategori emisi cakupan 3, kategori 15, sebagaimana didefinisikan oleh Protokol Gas Rumah Kaca, World Research Institute 2004. Kurangnya perhitungan karbon ini terutama disebabkan oleh tidak adanya metodologi yang koheren dan disepakati bersama yang diadopsi secara luas oleh lembaga keuangan. Hal ini berubah ketika Partnership for Carbon Accounting Financial atau VCAF, sebuah kemitraan perusahaan keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan metodologi tersebut, menerbitkan versi pertama pedoman mereka pada tahun 2020. Pedoman yang disediakan oleh VCAF kini telah menjadi standar industri ketika lembaga keuangan mengukur dan melaporkan emisi yang dibiayai secara global. Strobel dan Kohler 2020. Pedoman yang disediakan oleh PCAF dimaksudkan untuk praktis bagi para penggunanya, tetapi penyederhanaan pedoman ini harus dibayar.
Yang kedua, latar belakang Partnership for Carbon Accounting Financial atau PCAF. Tujuan dari standar PCAF adalah untuk menyediakan metode yang koheren bagi perusahaan investasi untuk mengaitkan emisi karbon dari investasi individual mereka, cakupan 1, 2, dan 3 dengan emisi cakupan 3 mereka. PCAF telah meningkatkan pengungkapan yang sangat baik dari perusahaan-perusahaan keuangan di mana pada tahun 2022 lebih dari 300 perusahaan keuangan telah menjadi bagian dari PCAF, termasuk beberapa bank, perusahaan manajemen aset, dan perusahaan investasi terbesar di dunia. Versi pertama PCAF menyediakan cara untuk mengestimasi faktor atribusi untuk 6 kelas aset. Yang A, ekuitas yang tercatat dan obligasi korporasi. B, pinjaman bisnis dan ekuitas yang tidak tercatat. C, pembiayaan proyek. D, real estate komersial. E, KPR. Dan F, kredit kendaraan bermotor. Penambahan berikutnya pada standar PCAF meliputi obligasi pemerintah, penghapusan karbon, dan emisi yang difasilitasi melalui pasar modal. Fokus dari makalah ini adalah pada dua hal. Yang pertama yaitu ekuitas yang terdaftar dan obligasi perusahaan serta pinjaman bisnis dan ekuitas yang tidak terdaftar. Truber dan Kohler 2020. Area fokus ini dipilih karena metode VCAF telah diadopsi oleh Uni Eropa dalam pengungkapan SFDR untuk Principal Adverse Impact atau PAI, di mana beberapa indikator ditujukan untuk melaporkan emisi yang didanai Parlemen Eropa 2019. Salah satu alasan menggunakan standar PCAF secara luas, termasuk oleh Uni Eropa, adalah karena kesederhanaannya. Strobel dan Kohler 2020. Standar ini dibangun berdasarkan apa yang disebut sebagai faktor atribusi. Faktor atribusi adalah konsep utama yang menunjukkan porsi emisi karbon perusahaan yang akan diatribusikan ke dalam ruang lingkup 3 FIS atau LJK Lembaga Jasa Keuangan, CAF 2020. Nah, faktor atribusi untuk ekuitas ditunjukkan pada persamaan satu atribut faktor yaitu outstanding amount dibagi EPIC. Sedangkan untuk faktor atribusi untuk obligasi ditunjukkan pada persamaan 2 atribut dan faktor outstanding amount bagi total equity dan debt. Faktor atribusi dihitung pada akhir tahun dan emisi karbon dari setiap perusahaan investasi atau peminjam diambil pada akhir tahun. Research metodologi. Agar emisi yang dibiaya yang dihitung dapat mewakili kepemilikan investasi atau pinjaman yang belum dilunasi selama periode tertentu, kami menyarankan metode yang memasukkan waktu sebagai variabel ke dalam metode yang saat ini digunakan seperti yang diusulkan oleh VCAF. Kami melengkapi praktek ini saat ini yang disarankan oleh VCAF dengan menggunakan faktor atribusi sebagai cara untuk mengaitkan emisi karbon dari emisi lingkup 1 dan 2 perusahaan dengan investor atau kreditor kategori 315. Memperkenalkan waktu ke dalam metode ini mengharuskan FIS finansial institusional untuk menghitung faktor atribusi untuk periode tertentu untuk investasi yang mendasari portofolio di mana FIS telah berinvestasi atau memiliki pinjaman yang belum dilunasi. Ini dapat kita lihat persamaan yang ketiga. Jadi faktor atribusi untuk waktu ditunjukkan pada persamaan ketiga. Untuk menunjukkan dampak dari penghitungan emisi gas rumah kaca yang hanya menggunakan data dari akhir tahun dibandingkan dengan metode yang diusulkan dalam persamaan 3, kami melihat dana yang diperdagangkan di bursa yang diindeks atau ETF dengan ticker LEG yang dikelola oleh perusahaan pengelola aset dan dana di Islandia. ETF ini terdaftar di bursa efek bursa saham Islandia Nasdaq dan melacak indeks OMX 10 Cap. Dana ini cocok untuk menunjukkan perbedaan yang mungkin terjadi dalam penghitungan emisi gas rumah kaca di akhir tahun, seperti yang diusulkan oleh metodologi PCAF saat ini. Dibandingkan dengan menggunakan data yang lebih rinci dan sensitif terhadap waktu seperti yang diusulkan dalam makalah ini. LEG juga cocok untuk menguji efek ini karena hanya berinvestasi pada perusahaan-perusahaan terbuka yang umumnya mengungkapkan informasi keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak terbuka. Adapun hasil penelitian, pada tahun 2021, LEG memiliki 15 perusahaan di beberapa titik waktu, tetapi hanya 10 perusahaan di setiap titik waktu. Kami menghitung EPIC untuk setiap perusahaan pada setiap akhir kuartal.
Data ini kemudian dilengkapi dengan data tentang kepemilikan LEG di setiap perusahaan pada setiap akhir bulan. Dengan menggunakan metode yang diusulkan oleh PCAF, lingkup 3 emisi kategori 15 untuk LEG dihitung sebesar 473 ton CO2 ekuivalen TCO2e dengan menggunakan metode yang diusulkan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 3. Emisi lingkup 3 atau kategori 15, LEG berjumlah 52 TCO2e dengan hanya mengambil efek akhir tahun dan kepemilikan di setiap ekuitas, dampak kepemilikan 5 ekuitas dihilangkan dan emisi dibiayai dilebih-lebihkan sebesar 421. Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bagaimana faktor atribusi bervariasi sepanjang tahun pelaporan untuk setiap ekuitas dan bagaimana struktur portofolio berubah selama periode tersebut. Dengan menggunakan metodologi PCAF saat ini, hanya faktor atribusi seperti yang ditunjukkan pada bulan ke-12 yang akan digunakan. Hal ini akan menghasilkan hasil dengan asumsi bahwa investor atau lembaga kredit memiliki penyertaan atau pinjaman di perusahaan yang ditunjukkan pada bulan tersebut sepanjang tahun. Hal ini merupakan jebakan dari metodologi PCAF karena hasil dari emisi yang dibiayai dapat terlihat seperti mencerminkan kepemilikan atau pinjaman yang berkembang selama 1 tahun. Tetapi sebenarnya hanya mencerminkan portofolio pada akhir tahun. Dengan melihat bulan 1 misalnya, kita dapat melihat bahwa perusahaan CM berada di dalam kepemilikan dana. CM adalah perusahaan asuransi dengan emisi cakupan 1 dan 2 yang relatif rendah. Emisi gas rumah kaca yang rendah ini, kepemilikan ekuitas tidak tercermin pada bulan ke-12 karena perusahaan tidak lagi menjadi bagian dari portofolio. Pada bulan ke-12, perusahaan atau ticker SPN masuk ke dalam portofolio. Tildar Queensland memiliki emisi cakupan 1 yang relatif tinggi, yang akan membuat emisi yang dibiayai dana meningkat secara substansial dengan menggunakan metode PCAF konvensional. Namun, LEG hanya memegang Tildar Queensland selama 1 bulan dalam 1 tahun penuh yang tidak tercermin dalam metode PCAF saat ini. Pengenalan waktu ke dalam metode PCAF seperti yang ditunjukkan pada 3 memecahkan dilema yang ditujukan pada contoh kasus TM dan Tildar Queensland karena keduanya secara proporsional dimasukkan ke dalam emisi yang didanai berdasarkan durasi dalam portofolio dan fluktuasi faktor atribusi. Kesimpulan penelitian. Dengan menggunakan metode yang kami usulkan, dalam kali ini kami mengungkapkan kemiringan yang dapat menjadi jelas, tetapi tidak jelas dengan menggunakan metodologi PCR saat ini. Alasan kemiringan ini dapat disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, pertumbuhan atau penurunan ukuran kepemilikan dana perubahan signifikan dalam faktor atribusi pada perusahaan dengan emisi cakupan 1 dan 2 yang tinggi, perubahan dalam kepemilikan dana sepanjang tahun yang tidak tercermin dalam laporan tahunan pada akhir tahun, dan keempat, perubahan dalam penilaian pasar saham dalam kepemilikan saham yang mendasarinya. Kontribusi penelitian, metode yang diusulkan dalam makalah ini meskipun lebih intensif dalam hal data akan menyelesaikan masalah ini secara luas. Kami memahami rintangan praktis yang mungkin dihadapi oleh perusahaan keuangan ketika menghitung emisi yang dibiayai seperti yang diusulkan dalam makalah ini. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut akan mengurangi resiko greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan keuangan. Descriver et al. 2020. Resiko ini dapat dikurangi dengan memasukkan emisi yang dibiayai dari kepemilikan ekuitas atau pinjaman. Meskipun investasi atau pinjaman tersebut tidak dimasukkan dalam laporan tahunan FIS pada akhir tahun. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan utama penelitian ini adalah ukuran sampelnya yang kecil. Ukuran sampel yang hanya 1 ETF dipilih untuk menekankan kekurangan metodologis PCAF dan kemungkinan hasil yang terdistorsi sebagai akibatnya. Penelitian selanjutnya mengusulkan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memperkirakan skala dampak memperhitungkan kepemilikan pada akhir tahun. Penelitian di masa depan dapat melakukan penelitian semacam ini untuk ETF dengan menggunakan data kepemilikan yang dipublikasikan. Ketiga, penelitian dan kesadaran di masa depan di dalam lembaga keuangan, terutama lembaga kredit juga didorong, di mana portofolio pinjaman dapat dipelajari dengan lebih rinci, di mana informasi publik tidak tersedia seperti halnya ETF.
Kami juga mendorong lembaga keuangan untuk mempublikasikan emisi yang dibiayai dengan menggabungkan waktu bersama dengan hasil PCAF konvensional. Oke. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan. Ya, ya, terima kasih pada Ibu Jalilah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tanggapannya terkait dengan yang namanya accounting gas emission ya dari topik ini. Dipersilakan menanggapinya atau mempertanyakannya. Boleh, silakan Bapak Ibu. Oke, Kak Jalila, terima kasih presentasinya. Ya, silakan Izin Pak. bertanya Kak Jalila, Prof, Ya, Pak. eh, apakah yang terkait dengan emisi karbon ini itu seperti apa sih gitu sebenarnya? Tadi kan terlalu melebar. Eh, Mungkin saya pengen tahu juga sih detailnya itu emisi karbon, akuntansi emisi karbon itu seperti apa sih dan penerapannya di Indonesia ini apakah bisa apa update-nya saya kurang paham tuh emisi karbon di Indonesia itu penerapannya seperti apa gitu. Dan artikel ini bisa nggak diteliti di Indonesia kalaupun kita nanti mau membuat ini jadi di disertasi gitu. Mungkin itu aja sih Kak Jalila. Terima kasih Kak Jalila. Kak Jalila. Ya, silakan ditanggapi Bu Jalilah. Boleh, Prof. Ya, Pak, silakan Pak Taufik. Jadi sebenarnya akuntansi emisi karbon ini adalah proses untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan emisi gas rumah kaca kalau istilah umumnya kita ya, yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi akuntansi emisi karbon ini bertujuan untuk memantau dan mengurangi daripada emisi rumah kaca tadi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan atau industri yang sedang marak sekarang ini ya. Jadi penerapan akuntansi emisi karbon di Indonesia ini telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir ya. Dan leadernya kalau nggak salah malah Mandiri ya, Bank Mandiri, kita nggak ngerti yang menjual. Kan Ko Joni boleh bantu ya, Ko Joni ya. Jadi Ya. pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem penghitungan karbon nasional Indonesia untuk mengukur dan memantau perubahan emisi rumah kaca tadi yang dilepas ke atmosfer tadi. Nah, beberapa perusahaan di Indonesia juga telah mengembangkan sistem akuntansi emisi karbon sendiri, yaitu beberapa perusahaan manufaktur yang selain Mandiri, ada lagi itu, terutama perusahaan perkebunan yang juga eh, sedang concern lah ya. Ini kebetulan Bang Isan lagi nggak ada nih. Jadi penerapan emisi karbon Indonesia telah dibantu oleh beberapa organisasi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan dan lembaga Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jadi mereka telah mengembangkan sistem akuntansi emisi karbon yang dapat digunakan oleh perusahaan dan organisasi Indonesia. Ya, dalam sintesisnya akuntansi emisi karbon itu proses yang penting untuk mengukur dan mengurangi emisi efek rumah kaca tadi. Mungkin itu aja penjelasan sementara, Bang Firza. Mungkin Ko Joni bisa bantu, Ko Joni. Boleh izin ya, Prof. Jadi Ya, Pak, kalau silakan. untuk emisi karbon ini awalnya dimulai dari Protokol Kyoto, itu negara di Eropa mereka itu udah mengalami, mereka yang paling khawatir ya jika ada isu global warming karena pencairan es di kutub itu efeknya ke mereka, iklim mereka rusak gitu. Jadi mereka itu berani membayar kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi karbon yang dihasilkan oleh industri gitu dan untuk maintain hutannya. Nah, dari protokol Kyoto itu
CO2 itu berapa dolar, itu udah ada tarifnya. Walaupun sampai pelaksanaan di ending protokol Kyoto itu Indonesia belum comply ya, tetapi hingga sekarang kalau nggak salah telah terbit Permen 98, eh, peraturan pemerintah nomor 98 mengenai emisi karbon, dan ini di IDX juga sudah ada IDX karbon. Ini saya juga lagi lihat ke laporan IDX karbon untuk yang April 2024 yang eh, telah ada di bursa karbon ini telah ada 4 kali perdagangan dengan total volume itu 108 ton metrik CO2 dengan nilai rupiahnya memang kecil ya, 6,3 juta. Nah, total peserta untuk IDX karbon itu sudah ada 57 peserta itu, dan yang digulirkan untuk proyek-proyek yang terlibat itu ada di proyek geotermal, kemudian kemudian untuk yang biomas gas, untuk yang biomas power plant yang PLTGU ya di Muara Karang gitu. Jadi eh, laporannya tuh update, ada bisa kita lihat di IDX Karbon ini sih. Jadi untuk untuk mendesak perusahaan semakin comply ke skema green energy ini, dari tadi yang disampaikan Pak Taufik juga ya, bahwa dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhutanan itu juga ada menerbitkan rating untuk industri di ini ya, Kemenperin ya. Ada rating, ada skala, ada yang skalanya itu skalanya hijau, biru, dan ada 2 lagi kalau nggak salah, emas ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk perusahaan yang mencapai level yang makin bagus itu insentif yang diperoleh mereka itu makin bagus itu sih. Jadi kalau ini mau dikembangkan menuju disertasi, saya rasa juga bisa untuk melihat potensi opportunity untuk kedepannya. Jadi perusahaan juga bisa dibawa ke wawasan yang baru ini, bahwa ini loh, jika kita bisa mengalihkan energi kita dari yang fosil base itu menjadi yang biomass, kemudian juga eh, yang jadi green ya, itu juga dari sisi cost kita juga bisa lebih bagus, insentifnya bisa lebih bagus, dan ke depan juga pajak karbon ini bakal diterapkan juga, itu lagi disusun untuk detailnya. Dan kita dengar juga masuk ke salah satu objek strategis untuk pajak Indonesia juga. Itu sih ya. Jadi dilanjutkan sebentar, Prof. Jadi ada perusahaan di Izin Bang. Indonesia yang telah mengikuti protokol Kyoto itu ya tentang emisi karbon. Di antaranya satu PT Indorama Sintetik Tbk, PT Katingan Mentaya, PT Sinarmas Agro Resource dan Teknologi, PT Astra Internasional. Jadi ada 4 entitas minimal ini sudah bisa juga untuk riset di Bang Firja. Iya. Ya, kalau di Indonesia itu ada Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS). Ini sistem akuntansi emisi karbon yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, itu aja kelengkapannya, Bang Firja. Izin Pak menambahkan. Jadi kalau ini ya, kalau keterkaitan ya antara emisi yang karbon tadi dengan akuntansinya itu salah satu poinnya adalah terkait dengan akuntansi lingkungannya atau environmental accounting-nya, ya kan, yang terkait dengan pelaporan atau pencatatan emisi gas rumah kaca tersebut. Yang kedua, adanya pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Jadi itulah yang terkait dengan tadi dengan emisi yang Bang Firza tadi yang yang Bang Firza pertanyakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari sisi riset desainnya, mungkin dalam hal ini jika ada yang berminat ya meneliti tentang greenhouse gas emission ini, maka apa yang disampaikan oleh Pak Topik tadi, ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan proposal Kyoto gitu kan, maka alangkah baiknya nanti Bapak Ibu riset juga dengan perusahaan TBK lain yang listing di misalnya di Thailand ya kan, atau di negara-negara ASEAN yang lain ya, atau juga di negara
berkembang yang lain gitu ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu tinggal mengambil data yang namanya sustainability reporting-nya gitu ya. Jadi tinggal di-download dari 5 perusahaan yang menerapkan proposal Kyoto. Di Thailand bagaimana, di Vietnam bagaimana kan, atau kita bandingkanlah negara maju di Malaysia misalnya, atau di benua Australia gitu kan. Nah, jadi sifatnya cross-sectional ya. Jadi cross-sectional bisa juga time series gitu ya, perbandingan time series dan juga cross section antar negara Asia Tenggara atau juga negara Australia ya. Jadi desainnya jangan Indonesia saja ya. Bagaimana sejauh mana pengungkapan mandatori dari greenhouse gas emission ya sesuai dengan proposal Kyoto ini, ya sejauh mana disclosure yang paling banyak. Nah, itu mungkin Bapak Ibu harus perhatikan ya untuk yang berminat untuk riset ini ya. Desainnya harus Bapak Ibu pertimbangkan ya. Jadi uh, perhitungan karbon accounting ini mulai dari menetapkan lingkup organisasi, kemudian batasan pelaporan emisi ya, sampai pada pengumpulan dan memeriksa kualitas data, sampai pada menghitung jumlah emisi karbon sesuai dengan metodologi yang sudah ditetapkan. Jadi ada 4 indikator lah ya saya kira untuk meneliti ini. Itu saya kira Bapak Ibu. Mungkin ada yang menambahkan, silakan Bapak Ibu. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Itulah ya presentasi kita hari ini cukup bagus ya, dan topiknya topik yang terkini saya kira, yang lagi hot ya, dan banyak diterima di jurnal internasional. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti tentang ini, maka kemungkinan diterimanya pada jurnal-jurnal Q1 lebih besar ya. Nah, ini saya kira keuntungannya ya untuk meriset topik ini ya, greenhouse gas emission atau juga carbon tax accounting, atau juga GHG ya, greenhouse gas accounting, atau juga berkaitan dengan carbon accounting, carbon accounting ya Bapak Ibu. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu. Dan ini udah Prof. semuanya presentasi ya Bapak Ibu ya. Satu grup lagi nanti Prof, grup 3. Oh ya, satu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Minggu depan ya sekalian terakhir pertemuan kita Bapak Ibu. Siap Prof. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, dan kita akhiri saja ya perkuliahan ini, dan nanti rekamannya saya share. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Mantap kali Kak Lucy lokasinya ya. Outdoor ya.